Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang liberasi mineral, atau nama lainnya itu adalah mineral beneficiasi. Oke, baik kita mulai. Ya, pertama-tama, sebelum masuk kajian mengenai liberasi mineral atau pembebasan mineral dari mineral pengotornya pada sebuah ore, maka kita harus tahu terlebih dahulu apa sih sebenarnya itu mineral. Ya. Jadi mineral itu adalah unsur kimia atau senyawa. Nah, kalau unsur kimia ini kan dia hanya memiliki satu atom ya. Atau senyawa, senyawa ini terdiri dari beberapa atom yang memiliki komposisi yang konstan. Nah, kemudian yang kedua, selain komposisinya konstan, biasanya fasenya ini padatan dengan susunan ion dan molekul tiga dimensi yang teratur dalam struktur kristalnya. Jadi setiap mineral ini memiliki bentuk kristal yang berbeda-beda. Nah, kemudian eh, mineral ini dibentuk oleh proses geologi alam tanpa campur tangan manusia. Jadi bukan sintetis ya, jadi natural atau alami. Dan bukan campuran dari dua atau lebih zat campuran. Jadi bukan dibuat secara sintetis, bukan merupakan gabungan yang dibuat oleh manusia. Nah, contohnya apa? Adalah kalkopirit misalnya. Kalkopirit eh, rumus kimianya atau formulanya adalah CuFeS2. Nah, ini adalah suatu contoh mineral tembaga dan besi yang berikatan dengan sulfit atau sulfida. Nah, ini kalkopirit juga merupakan mineral utama untuk pengolahan atau pemrosesan Cu. Kemudian yang kedua adalah kuarsa. Nah, kuarsa ini adalah mineral yang berikatan dengan oksida. Jadi kuarsa ini adalah sumber dari silika dengan formula silika oksida. Jadi kalau kita lihat masing-masing mineral ini memiliki karakter fisik yang berbeda-beda dari warna, kemudian goresan, kristal ya, pantulan cahaya, apa, apa magnetis, kemudian elektrik, sifat-sifat elektrik, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas. Kemudian magnetit. Nah, ini merupakan sumber utama dari besi. Merupakan mineral yang berikatan dengan oksida, formulanya Fe3O4. Nah, warnanya ini ya agak metalik ya, hitam, eh, logam seperti logam besi. Biasanya banyak terdapat pada apa, daerah perbatasan antara daratan dan juga laut. Biasanya banyak di pantai. Kemudian Au. Nah, tadi di definisi pertama itu adalah mineral adalah unsur kimia atau senyawa. Nah, jadi ada juga mineral yang terdiri dari satu unsur kimia saja. Nah, contohnya adalah Au atau gold atau emas. Nah, ini dia hanya terdiri dari satu senyawa saja. Satu unsur kimia saja, tidak berikatan dengan atom atau unsur yang lain. Atau biasa juga kita kenal dengan native element, ya, atau native mineral. Mineral yang tidak berikatan dengan eh, unsur-unsur yang lain. Biasanya kalau dia tidak berikatan dengan unsur yang lain itu kadarnya biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan yang berikatan dengan unsur yang lain. Kemudian ada monasit. Monasit ini sekarang masih sedang naik daun ya. Jadi monasit adalah sumber dari logam tanah jarang. Nah, yang banyak dipakai untuk superkonduktor, ya, kemudian magnet. Nah, itu bisa kita temukan pada handphone kita ya, kemudian laptop, alat-alat elektronik, alat-alat yang canggih. Merupakan sumber dari logam tanah jarang yang berikatan dengan fosfat PO4. Jadi contohnya di sini adalah CePO4 atau cerium PO4.
Ya, jadi kalau kita lihat mineral dari satu mineral ke mineral yang lain itu tidak ada yang memiliki ciri fisik yang sama. Oleh karena dia tidak memiliki ciri fisik yang sama, fisiknya itu berbeda-beda, maka kita bisa menggunakan perbedaan itu untuk memisahkan mereka secara fisik. Sebelum apa? Sebelum kita olah dia dari konsentrat untuk memisahkan dia secara kimiawi. Kemudian outline kita pada kajian video ini adalah yang pertama adalah kita akan bahas background atau latar belakang untuk liberasi mineral, kemudian pengenalan beneficiasi mineral, apa sih sebenarnya beneficiasi mineral atau liberasi mineral, ya. Kemudian apa saja teknik untuk meliberasi atau beneficiasi mineral. Kemudian kita akan mengenal juga beberapa tipe-tipe mineral yang ada di bumi. Kemudian aplikasi liberasi mineral ini pada industri pengolahan mineral itu apa saja dan bagaimana. Itu untuk outline kita pada video kali ini. Kita lanjut di latar belakang. Kalau kita lihat ada dua gambar di sini. Yang pertama sebelah kiri ini adalah eh, seperti perisai ya, yang terbuat dari bronze atau perunggu atau copper, tembaga. Ini sudah ditemukan sekitar 2800 before century. Ya, 2800 sebelum Masehi. Jadi sebenarnya eh, nenek moyang kita, ya, orang-orang dulu itu sudah mengenal pengolahan mineral. Nah, contohnya adalah salah satunya untuk dijadikan perisai, kemudian pada Iron Age atau zaman besi 11 century sebelum Masehi itu sudah ada ujung tombak atau senjata-senjata tajam yang ditempa dari besi. Jadi sebenarnya eh, liberasi mineral atau pengolahan mineral itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Hmm. Cuman semakin ke sini pengolahan mineral itu semakin canggih dan menerapkan apa sustainability goal atau tujuan keberlanjutan. Jadi tidak hanya mengekstrak atau memurnikan logam saja, tapi kita juga harus memperhatikan lingkungan dan efisiensi. Kemudian, kenapa kita uh, curious atau tertarik begitu ya untuk mendalami ilmu pengolahan mineral? Ya, salah satunya adalah karena produksi logam itu sebenarnya dari tahun ke tahun dan proyeksinya ke depan itu tidak pernah turun karena mineral atau sumber daya logam ini itu diperlukan tidak hanya pada satu bidang misalnya dalam bidang manufaktur saja sekarang sudah merambah ke medis ya merambah ke apa eh, elektronik ya dan lain sebagainya. Nah, salah satu contohnya Adin ini adalah produksi aluminium, koper dan juga zinc ya Al, Cu dan Zn pada eh, ribu ton. Berarti kalau di sini 5.000 kalikan 1.000 lagi berarti 5 juta ton ya. Produksi tahun 2000-an saja aluminium, kalau kita lihat itu mencapai 25 juta ton. Koper sampai 15 juta. Zinc 10 juta. Jadi kenapa dia terus naik? Karena kebutuhan akan logam dasar seperti ini atau pengolahan di proses proses hulu itu eh, akan terus berjalan karena permintaan untuk produk-produk akhir yang menggunakan logam tersebut itu semakin tinggi. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini ada nikel ya. Nah, sekarang banyak berita tentang nikel karena adanya penggunaan nikel dalam baterai, misalnya baterai mobil listrik ya, baterai apa peralatan-peralatan elektronik ya. Itu
tidak pernah mengalami penurunan kecuali ini misalnya di tahun 2014 sampai 2016 itu karena ada pembatasan nikel ya kita di Indonesia membatasi ekspor nikel misalnya sehingga produksinya berkurang. Tapi tidak menahan produksi nikel itu untuk seterusnya itu berkurang. Tapi malahan dia melonjak lebih jauh lagi. Produksi nikel 2023 saja itu hingga mencapai hampir 4.000 eh, 4 juta ton produksi nikel dunia. Kemudian besi. Nah, ini besi agak landai kenaikannya ya. Karena sekarang besi itu mungkin jarang orang mengolah besi atau memurnikan besi itu dari ore sekarang. Nah, jadi ya, besi itu sekarang diolah dari scrap atau tumpukan-tumpukan apa besi-besi tua ya. Itu kemudian di-recycle kembali. Kemudian kobalt. Nah, ini juga sama dengan nikel. Nah, jadi nikel, kobalt, mangan itu banyak diproduksi untuk sekarang ini eh, produksi baterai. Ya. Kobalt kalau kita lihat di sini produksi kobaltnya per ton per tahunnya itu mencapai sekitar 150.000 ton per tahun. Ya. Ya. Dan kemudian ada yang biru muda ini DRC production itu sekitar 90.000 ton per tahun. DRC ini adalah Democratic Republic of Congo. Jadi Kongo ya, negara Kongo. Disitulah sumber kobalt terbesar di dunia. Kemudian mangan. Nah, ini nikel, mangan, kobalt ya. Dalam baterai NMC mereka bertiga ini merupakan penyusun utama dari katoda. Begitu juga mangan. Mangan ini terus naik produksinya tiap tahun. Dan yang terakhir ada litium yang sangat jauh eh, melonjak produksinya semenjak apa, inovasi mengenai baterai listrik untuk kendaraan listrik ya. Itu eh, sampai tahun 2023 yang ini mencapai 180.000 ton litium per tahun. Nah, jadi tidak ada eh, penurunan atau belum akan mati produksi logam dari proses hulu. Ya. Oleh karena itulah kenapa sekarang ini banyak yang tertarik untuk memproduksi logam dengan efisiensi yang tinggi dan juga yang memerhatikan lingkungan ya, atau sustain. Kemudian apa sih itu beneficiasi mineral? Kita masuk ke pengenalan beneficiasi atau liberasi mineral. Jadi pengertian sederhananya liberasi mineral itu adalah memisahkan yang valuable dan yang tidak valuable atau invaluable. Yang berharga memisahkan yang berharga dengan yang tidak berharga. Bagaimana? Ini flow sheet-nya sebenarnya sama dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi kalau kita punya ore, misalnya ada mineral dan yang terkungkung dalam coal atau dalam batu bara, itu kan kita harus melakukan proses kominusi itu terlebih dahulu. Di grinding, dihaluskan terlebih dahulu sehingga mineral yang berharga ini dia terpecah dan terpisah dari pengungkungnya atau geng mineralnya. Nah, setelah itu harus dilakukan separasi untuk memisahkan yang berharga, valuable, dan yang tidak berharga. Hmm. Jadi harus ada proses separasi untuk memisahkan mineral yang berharga dan yang tidak berharga. Menggunakan various separation technique atau berbagai macam teknik pemisahan. Jadi pada pengolahan mineral satu ini kita akan fokus pada pemisahan berdasarkan karakter fisik dari mineral-mineral itu. Kemudian, kenapa juga kita harus melakukan pemurnian atau pemisahan itu tidak langsung di ekstrak saja menggunakan apa teknik?
pemisahan kimiawi misalnya, langsung ditambah reagen atau langsung dipanaskan, ya. Nah, kalau kita lihat di sini dari pengolahan bauksit misalnya ya, kalau kita jual bauksitnya saja, bahan mentah ini ornya atau mineral bauksitnya, itu hanya berharga $15 per ton. Kalau kita olah menjadi konsentratnya Al2O3, itu $250 per ton. Nah, sedangkan kalau kita murnikan lagi hingga logam aluminium murni, ya, itu harganya bisa mencapai $2.000. Ya, jadi ada peningkatan nilai tambah jika kita mengolah dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau konsentrat menjadi logam murni. Itu pun tidak tanggung-tanggung melonjaknya hampir dari 10 kali lipat ya. Ini lebih dari 10 kali lipat. Nah, jadi eh, alasan lainnya yaitu ya memang mengenai eh, eh, apa revenue atau peningkatan nilai tambah tadi. Nah, jadi jika ada suatu mineral, maka kita pasti ya, dari penambangan itu akan melakukan proses kominusi, kemudian ada pengolahan mineral, pemisahan secara fisik, ya, liberasi mineral, kemudian ada proses metalurgi untuk memisahkan konsentrat ini menjadi logam murni, atau dari bongkahan ini bisa langsung kita olah menggunakan proses metalurgi. Nah, proses-proses metalurgi ini akan kita bahas pada pengolahan mineral 2. Begitu juga ini contohnya untuk uh, or limonite misalnya ya, FeTiO3 sumber titanium. Harganya cuma $98 kalau kita jual ornya langsung. Kemudian kalau kita jual rutilnya atau konsentrat TiO2-nya, kita bisa mendapatkan eh, berlipat ganda nilai tambahnya. Ya. Jadi dalam satu pengolahan mineral yang lengkap itu biasanya dilakukan benefisiasi mineral pada proses hulu dari pengolahan mineral itu sendiri. Ya. Jadi pada beneficiasi mineral itu hanya dilakukan pada proses hulu karena pada proses hulu ini sangat krusial. Jika kita tidak memisahkan mineral yang berharga dengan yang tidak berharga, maka kita akan kesusahan untuk melakukan proses-proses selanjutnya. Jadi mineral beneficiation ini dapat kita definisikan sebagai pengolahan mineral mentah untuk menghasilkan produk atau limbah yang dapat dipasarkan melalui metode fisik atau mekanis. Itu penekanannya ya. Jadi hanya dengan melalui metode fisik atau mekanis. Jadi mineral beneficiation itu biasanya terdapat setelah proses penambangan dan sebelum proses metalurgi atau uh, logam akhir itu dijual. Ya. Kemudian sekarang penambangan itu uh, tidak hanya dilakukan di area penambangan loh. Jadi penambangan sekarang karena resource atau apa sumber daya itu kan semakin hari itu semakin menipis ya, dan sumber daya itu tidak bisa diperbarui, paling cuma bisa di recycle. Nah, jadi sekarang contohnya di Jepang itu sudah melakukan proses recycling atau penambangan kota. Jadi penambangan itu dilakukan di kota. Maksudnya adalah penambangan itu dilakukan pada peralatan-peralatan elektronik yang sudah memasuki eh, end of lifetime-nya. Jadi masa gunanya itu sudah habis. Seperti HP misalnya, HP di Jepang itu ya, dia mengandung neodymium, palladium, titanium, ya, nikel, indium, kemudian tantalum, dan banyak sekali metal-metal yang berharga yang digunakan pada handphone. Itu bisa
kita ekstrak kembali, kita olah kembali untuk menghasilkan logam-logam uh, yang murni kembali. Nah, tentu saja kalau kita melakukan urban mining, yang namanya adalah urban mining, itu prosesnya lebih mudah dibandingkan kalau kita mengolah dari ore. Karena kalau ore itu kan dia terkungkung oleh geng mineralnya. Nah, kalau ini kan dia tidak terkungkung sama sekali dengan geng mineral. Dia sudah terdapat pada apa, kemurnian yang tinggi, kemudian dia tidak terikat secara fisik dengan geng mineral. Jadi ini lebih menguntungkan dibandingkan kalau kita melakukan penambangan dari ore. Jadi proses umumnya adalah dari mining, kemudian diproses menggunakan pengolahan mineral, kemudian dipakai gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian resource yang sudah dipakai, yang sudah mencapai umur pakainya, itu bisa kita recycling kembali untuk dimasukkan ke mineral processing. Ya, jadi itu adalah merupakan salah satu jalan untuk mencapai sustainability goal atau tujuan berkelanjutan. Jadi dalam urban mining ini leading country-nya atau negara yang memimpin itu adalah Jepang. Ya. Jadi Jepang ini dalam hal urban mining dia nomor satu di dunia. Jumlah total emas dari urban mining di Jepang itu saja mencapai 6.800 ton. Mencapai 16%-nya cadangan di dunia. Kemudian perak sekitar 60.000 ton. 22% dari cadangan dunia itu ada di sana. Hanya dari urban mining saja. Indium 61% dari dunia. Timah 11%. Tantalum 10%. Jadi eh, tambang perkotaan atau urban mining di Jepang itu memang sudah sangat maju sekarang. Nah, kemudian kita kembali ke liberasi mineral. Jadi gambaran umum liberasi mineral adalah melalui gambar ini. Jadi ada ore fragment atau sebuah ore biji itu mengandung beberapa mineral berharga yang warna hitam dan pengungkungnya yang berwarna putih. Nah, jadi ore mineral berharga dalam ore itu bisa terkungkung di tengah-tengah atau pada intinya di permukaan atau menyebar secara terdispersi secara merata pada seluruh bagian ore. Nah, kemudian kalau bongkahan atau ore ini dikominusi atau dikecilkan, dipecahkan ukurannya, ada yang berbentuk seperti ini, yang mineral berharganya itu terekspos pada bagian surface atau bagian luar dari mineral. Ada yang setengah-setengah, ya, ada yang masih terikat mineral berharga dan geng mineralnya. Kemudian ada yang terdispersi kecil-kecil seperti ini di seluruh bagian apa ore ya, yang sudah dikombinasi, atau ada juga yang hanya sebagian kecil saja terdapat pada sebuah ore yang telah dikombinasi. Nah, setelah dikombinasi ini tugas kita adalah memisahkan yang berharga dengan yang tidak berharga. Nah, bagaimana tekniknya, bagaimana teknologinya, itu yang akan kita bahas. Nah, jadi dalam proses pengolahan mineral secara umum ya dari ore hingga menjadi logam itu flow-sheet-nya adalah seperti ini. Jadi dari raw material di sini dari ore ya yang masih terdiri dari apa bongkahan-bongkahan besar yang terdapat mineral berharga dalamnya. Ini kemudian kita olah atau kita kombinasi. Ya. Jadi setelah dikombinasi ini terpecah ya, menjadi beberapa bagian ore yang kecil-kecil, namun masih ada terdapat yang telah terliberasi secara penuh seperti yang ini dan yang ini, dan ada juga yang masih terikat secara fisik dengan geng mineralnya seperti ini dan ini. Hmm.
Oleh karena itu, kita harus melakukan klasifikasi dan juga separasi untuk memisahkan yang namanya tiling. Tiling itu terdiri dari mineral yang tidak berharga, kemudian dan juga konsentrat. Konsentrat itu terdiri dari mineral-mineral yang ingin kita ambil atau mineral berharga. Dari konsentrat inilah kemudian akan dilakukan proses metalurgi. Nah, proses metalurgi ini seperti hidrometalurgi, pyrometalurgi, ya, untuk mendapatkan logam murni. Jadi dalam berdasarkan tekniknya, separasi mineral itu bisa kita bagi menggunakan tabel ini. Yang sumber X apa sumbu X-nya ini adalah ukuran partikel. Jadi eh, proses-proses pemisahan ini kita bagi-bagi dalam berdasarkan pit size ya, atau particle size-nya. Dan dalam kuliah ini nanti kita akan bahas beberapa teknik pemisahan seperti screen ya, pengayakan dan klasifikasi, kemudian DMS. DMS itu adalah dense medium separator ya, kemudian jigs, shaping table atau weight table, spiral, magnetik, flotasi, dan juga eh, elektrostatik. Jadi ini adalah beberapa teknik yang bisa digunakan untuk memisahkan mineral konsentrat dengan tiling. Gitu. Jadi misalnya weight classifier, klasifikasi, klasifikasi dan pengayakan itu bisa digunakan untuk partikel yang ukurannya besar. Kemudian DMS ini partikel kecil, ya. Kemudian flotasi ini dia rentang ukuran partikel yang bisa kita gunakan dalam proses flotasi ini cukup tinggi. Ya. Jadi itu ini merupakan flow sheet eh, yang sama sebenarnya dengan flow sheet yang tadi. Jadi dari ore itu memang harusnya kita harus crushing terlebih dahulu untuk mendapatkan partikel yang lebih kecil dan sudah terpisah-pisah dengan geng mineral. Kemudian di grinding lagi, diklasifikasikan menggunakan ayakan, sip test seperti yang video sebelumnya. Itu yang oversize masuk lagi ke grinding, undersize masuk ke separasi. Nah, nanti kita akan fokus ke pada proses separasi untuk mendapatkan konsentrat dan juga tiling. Ya, apa sih faktor yang mempengaruhi liberasi mineral? Yang pertama tentu saja efisiensi atau persen recovery atau keberhasilan proses kominusi. Jadi kalau proses kominusinya itu tidak berhasil, tidak bau, tidak bagus begitu ya, itu kan partikelnya memiliki ukuran yang heterogen, ya, memiliki ukuran partikel yang masih besar-besar ya, dan masih heterogen, tidak memiliki satu rentang ukuran yang spesifik. Jadi kalau kombinasinya tidak berhasil, maka kita akan susah melakukan liberasi mineral. Kemudian mineralogi. Semua mineral tadi sebelumnya telah dijelaskan bahwa memiliki karakter fisik sendiri-sendiri. Namun ada mineral yang memiliki karakter fisik yang hampir sama. Hmm. Oleh karena itulah kita harus memahami mineralogi dari setiap mineral yang akan kita olah. Di mineral mineral dengan komposisi mineralogi, komposisi kimia, komposisi fisik yang berbeda, maka dia akan bertindak berbeda juga kalau dia dilakukan atau dilewati suatu proses, misalnya proses kombinasi. Ya. Sebagian mungkin akan mudah untuk dibebaskan atau diliberasi, atau sebagian yang lain mungkin perlu proses grinding, proses crushing yang lebih lama atau lebih intensif. Kemudian tekstur dan struktur biji. Ini tentu saja ya, seperti distribusi ukuran partikel, kemudian apa karakteristik fisik dari biji, nah, itu akan mempengaruhi proses atau derajat liberasi. Nah, kemudian derajat pembebasan itu sendiri. Jadi mineral berharga ini dianggap cukup terbebas dari geng. Itu adalah derajat pembebasan. Jadi seberapa banyak
seberapa persen mineral ini terlepas dari mineral pengotornya. Hmm. Kemudian kondisi pengolahan. Kondisi pengolahan ini seperti misalnya flow rate ya, kemudian apalagi pH mungkin ya, suhu dan lain sebagainya. Bagaimana cara kita menentukan liberasi mineral? Ya, salah satu caranya adalah menggunakan instrumen. Yang sebelah kanan, sebelah kiri itu menggunakan MLA atau Mineral Liberation Analysis. Sebelah kanan ini menggunakan point counting, menggunakan thin layer section. Dan jadi kalau yang sebelah kiri ini merupakan gambar mikroskopik ya. Namun dalam gambar mikroskopik ini terdiri dari beberapa warna. Nah, dari perbedaan warna inilah kita bisa mengetahui, oh ternyata yang warnanya merah ini adalah mineral kalsit. Ternyata yang warna biru ini adalah kuarsa. Sehingga kita bisa menentukan, oh ternyata kuarsa ini kan dalam satu partikel seperti ini contohnya ya. Ternyata kuarsa pada partikel ini dia terdapat secara menyeluruh atau terdispersi secara menyeluruh pada partikel yang ini. Hmm. Kemudian pada point counting ini biasanya thin layer section atau gambar irisan tipis dari mineral itu dibagi dengan beberapa kotak. Ya. Contohnya di sini 300 kotak itu dibagi dengan 300 kotak, kemudian kita hitung per kotaknya ini, oh ternyata yang kotak ini kuarsanya itu sekitar 30% terbebas. Kemudian magnetitnya 50% terbebas ya. Jadi itu merupakan beberapa cara untuk menentukan liberasi mineral. Nah, cara yang lain adalah dengan pengamatan eh, dengan mata. Kalau kita lihat misalnya, kita bisa mengklasifikasikan liberasi mineral itu menjadi beberapa bagian. Contohnya, kita bisa membagi liberasi mineral itu sebagai 100% terliberasi jika pada surface atau area luar mineral itu semuanya terdapat mineral valuable atau mineral berharga. Kemudian 75% seperti ini, ada sebagian yang tidak berharga ya di bagian surface-nya, 50%-nya itu artinya setengah-setengahnya, 25% artinya hanya 25% mineral berharga yang terekspos keluar ya. Dan juga 0% itu artinya ya tidak ada memang mineral berharga sama sekali di partikel tersebut. Ya. Kemudian karakter fisik dari mineral-mineral. Nah, untuk meliberasikan mineral tentu saja kita harus mengenali mineral itu sendiri. Jadi cara mengenali mineral tentu saja kita harus melakukan atau mengetahui karakter-karakter fisiknya. Yang pertama, karakter fisik yang bisa kita ketahui dari sebuah mineral itu adalah dari warnanya. Kalau kita lihat mineral-mineral yang berikatan dengan sulfur itu biasanya warnanya kuning. Ya. Kemudian yang berikatan dengan kuarsa itu putih tulang dan lain sebagainya. Selain itu, ada juga hardness atau kekerasan. Jadi mineral itu dalam skala Mohs ini dibagi menjadi kekerasannya dibagi menjadi 10, 1 sampai 10. Yang paling keras itu diamond, permata, kemudian yang paling apa lunak itu adalah tau, kapur ya. Kemudian eh, dari properti magnetisnya, mana yang paling magnetis ya, yang sebelah kanan, mana yang paling tidak magnetis. Maksudnya magnetis di sini adalah dia akan terpengaruh apabila dia dialiri aliran magnet. Kemudian densitas. Nah, kalau densitas mungkin semua sudah tahu ya. Densitas itu adalah apa? Massa dibagi volumenya. Kemudian yang paling penting, yang paling banyak karakteristiknya digunakan untuk proses separasi atau proses liberasi mineral itu adalah specific gravity.
atau gravitasi spesifik. Nah, ini setiap mineral nih memiliki spesifik gravity sendiri-sendiri. Ya, misalnya gipsum 2,3, galena 7,2. Semakin besar perbedaan spesifik gravitinya, maka semakin mudah untuk kita pisahkan. Ya, mungkin pemisahan secara gravitasi nanti kita akan bahas pada video selanjutnya. Dan juga bisa melakukan searching di internet ya, untuk mencari karakter fisik apa saja yang bisa kita gunakan untuk memisahkan atau meliberasikan mineral. Ya. Kemudian eh, selain dari karakter fisiknya, mineral itu kita bedakan berdasarkan komposisi kimianya. Mineral itu atau logam targetnya itu dia berikatan dengan siapa? Berikatan kimiawi dengan siapa? Nah, kalau dibagi dengan komposisi kimianya, mineral itu terdapat atau terbagi menjadi 7 grup. Ya. Yang pertama silikat yang berikatan dengan silikat, kemudian natif elemen seperti gold tadi yang tidak berikatan dengan siapa-siapa, halida yang berikatan dengan halid, dan karbonat yang berikatan dengan CO3, oxide berikatan dengan oksigen, sulfat dan sulfit. Ya. Kalau kita lihat silikat contohnya adalah kuarsa. Kuarsa itu adalah sumber utama dari Si. Ya, jadi uh, terdiri dari satu atom silika dan 4 atom oksigen. Ya. SiO2 atau dalam uh, apa keadaan stabilnya dia akan memiliki formula SiO2. Kemudian natif elemen yang tidak berkaitan dengan siapa-siapa, contohnya tadi adalah emas, perak, ya, tembaga, bisa jadi ada juga besi primer ya yang tidak berkaitan dengan oksigen dan lain sebagainya. Berlian ya, grafit. Kemudian halid ini yang berikatan dengan eh, apa namanya? Pada golongan 7 ya, yang berikatan dengan unsur yang berada pada golongan 7. Seperti yang berikatan dengan Cl, berikatan dengan Br, ya, F. Ya. Contohnya adalah NaCl atau halid seperti ini. Nah, dia berikatan dengan Cl. Klorid. Hmm. Klorid itu formulanya CaF2 yang berikatan dengan F. Kemudian karbonat yang berikatan dengan CO3. Contoh yang paling umum adalah kalsit CaCO3. Kemudian dolomit CaMg CO3 dua kali. CaCO3 ini biasanya banyak digunakan pada industri semen ya untuk menghasilkan CaO. Oxide yang berikatan dengan oksigen, contoh paling mudahnya yaitu hematit ya, pasir besi, magnetit ya, yang memiliki sifat magnetis paling tinggi, korundum dan yang lain sebagainya. Sulfat yang berikatan dengan SO4. Contohnya adalah barit dan juga gipsum ya. Kalau gipsum ini CaSO4 ya, yang biasanya kita gunakan untuk sumber untuk membuat asam sulfat. Sulfida yang berkaitan dengan S ya. Jadi sulfida ini contohnya adalah pirit ya, FeS2 atau biasa kita kenal dengan pulse gold atau emas palsu karena karakter fisiknya mirip dari luar seperti emas namun komposisinya FeS2. Kemudian galena, galena itu adalah sumber timbal atau Pb. Oke. Dan terakhir ada case study dari pengolahan kalkopirit dari biji porfiri. Yang sebagaimana kita ketahui bahwa biji porfiri itu tersebar secara merata di seluruh bagian bumi, kecuali di bagian sini Afrika. Ya. Jadi di Indonesia sendiri kalkopirit ini banyak sekali ditemukan pada beberapa pulau. Ya. Salah satu contoh yang paling sorry, salah satu contoh yang paling realnya itu adalah yang di Papua.
atau di Grasberg. Ya. Jadi langkah pertama dalam pengolahan kalkopirit adalah dengan membebaskan mineral tembaga dan menghilangkan konstituen limbah seperti eh, alumina, ya, batu kapur, pirit, dan silika. Ya. Kemudian mineral tembaga dan non-ferrous ini akan terkonsentrasi ke dalam produk yang mengandung 20 hingga 30% tembaga. Nah, itu adalah konsentrat dari tembaga. Pengolahannya bagaimana? Jadi copper ore atau bijinya itu pertama-tama di crushing, kemudian di grinding menggunakan ball mill setelah ukurannya halus, kemudian diklasifikasikan, ya. Diklasifikasikan, yang overflow ini kemudian akan diliberasi, yang overflow ini terdiri dari kalkopirit, ya, pirit, dan juga mineral berharga lainnya. Itu akan diplotasi menggunakan fraud flotation. Jadi pada plotasi ini ada gelembung yang memang memiliki hidrofobisitas yang tinggi, ya. Sementara itu juga mineral dari kalkopirit ini juga hidrofobik, ya. Jadi mereka akan terkumpul pada buih di atas ini atau protnya. Kemudian prot atau buih yang mengandung mineral apa kalkopirit ini kemudian akan dipisahkan. Itulah eh, cara untuk mendapatkan 30% Cu atau cara mendapatkan konsentrat kalkopirit dari or kalkopirit. Untuk flowsheet yang lebih detail adalah seperti ini, ya. Nah, sama saja sebenarnya dengan proses sebelumnya, cuman ini lebih detail. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga mudah untuk dipahami dan uh, dari video ini semoga kita bisa diskusi lebih dalam mengenai liberasi mineral. Itu saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.